Sebelumnya mohon perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Fadli Khairon, anggota KPU Kota Sungai Penuh, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Beberapa waktu yang lalu, KPU Kota Sungai Penuh telah melaksanakan pembekalan kepada peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Bisa Bapak jelaskan kenapa kegiatan tersebut dilaksanakan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kegiatan Desa Peduli Pemilu atau Pemilihan dapat disingkat menjadi DP3, merupakan salah satu bentuk pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU RI dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilih. Berdasarkan keputusan KPU RI tentang rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 sampai dengan 2024, bahwa target tingkat partisipasi pemilih dicanangkan sebesar 77,5%. Mengapa hanya dilaksanakan pada satu desa saja? Dan apa alasan Desa Kota Padang yang kemudian dipilih sebagai tempat atau lokus pelaksanaannya? Mengingat keterbatasan anggaran KPU pada tahun 2021, maka tidak seluruh desa atau kelurahan atau kampung lainnya di Indonesia yang mendapat anggaran program kegiatan DP3 ini. Provinsi Jambi setelah melakukan survei dan penilaian berdasarkan kategori dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, setelah menetapkan 3 desa atau kelurahan untuk dilaksanakan kegiatan DP3 ini, yaitu di Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, masing-masing 1 desa atau kelurahan. Adapun kategori tersebut adalah pertama, daerah dengan tingkat partisipasi rendah, kedua, daerah rawan bencana alam, dan ketiga, daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu maupun pemilihan tinggi. Kota Sungai Penuh oleh KPU RI dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu maupun pemilihan tinggi. Hal ini memperhatikan skor IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu, yang mana pada bulan September 2020 lalu menempatkan Kota Sungai Penuh pada urutan pertama. Lalu kejadian atau pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara tingkat kecamatan di Kecamatan Kota Baru pada pemilihan 2020 yang lalu, yang berakibat diberhentikannya para penyelenggara tersebut, serta pembakaran kotak suara di 3 TPS pada pemilu legislatif tahun 2019 yang lalu, yang kebetulan berlokasi di Desa Kota Padang, Kecamatan Tanah Kampung. Dan berdasarkan 2 kejadian tersebut yang telah mendapatkan perhatian dari KPU dan pihak lainnya hingga tingkat nasional, yang menyebabkan Kota Sungai Penuh mendapatkan kategori daerah dengan pelanggaran pemilihan atau pemilu tertinggi. Selanjutnya, selain memperhatikan wilayah tersebut di atas, penentuan lokus DP3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Kesbangpol Kota Sungai Penuh. Setelah dilakukan koordinasi, KPU Kota Sungai Penuh mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Kota Sungai Penuh yang mengusulkan Desa Kota Padang untuk dijadikan lokus DP3 tersebut. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini? KPU RI berharap agar tujuan dari program DP3 ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia, di mana daerah yang sebelumnya memiliki tingkat partisipasi rendah menjadi lebih meningkat. Sementara untuk daerah yang rawan bencana menjadi lebih bersiap diri menghadapi kemungkinan pelaksanaan pemilu di tengah bencana alam maupun bencana non-alam, serta untuk daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi menjadi berkurang tingkat pelanggaran pemilu dan pemilihannya. Harapan KPU Kota Sungai Penuh sendiri terhadap para peserta setelah mengikuti kegiatan ini bagaimana, Pak? Kami berharap para peserta fokus dalam mengikuti kegiatan ini dan nantinya akan menjadi pemilih yang mandiri, rasional, dan bertanggung jawab, serta kedepannya dapat menularkan dan menjadi agen perubahan dan sosialisasi di lingkungannya masing-masing. Tolong dijelaskan lebih lanjut mengenai pemilih yang mandiri, rasional, dan bertanggung jawab. Jadi yang dimaksud pemilih yang mandiri adalah ketika pemilih tersebut mampu membuat atau menentukan pilihannya tanpa terpengaruh dan mendapat tekanan oleh pihak lain. Sedangkan pemilih yang rasional adalah pemilih yang memiliki kemampuan untuk menimbang dan memilih kandidat atau partai politik berdasarkan konteks kapabilitas dan kapasitasnya dalam memperjuangkan kepentingannya. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan pemilih yang bertanggung jawab adalah pemilih yang ketika hasil pilihannya berbeda dengan pilihan mayoritas atau kalah, maka yang bersangkutan diharapkan dapat menerima dengan sportif dan lapang dada hasil tersebut. Serta sebaliknya, jika pilihannya sama dengan pilihan mayoritas, dalam hal ini menang, maka pemilih tersebut dapat menjaga sikap serta tidak memojokkan pihak yang kalah agar tercipta suasana yang aman
dan kondusif pasca pemilu atau pemilihan. Baik, Pak Fadli, terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk kami untuk melakukan wawancara. Baik, sama-sama, terima kasih.